Pernah nggak sih kamu lagi mau ngerjain tugas, niat juga udah kuat, laptop juga udah dibuka, tapi karena butuh sedikit hiburan sebelum mulai, kita buka TikTok dulu. Bilangnya sih cuma 5 menit, taunya sudah sampai jam 3 pagi, tugas belum dikerjain, tapi mata udah mengantuk. Otak kosong tapi capek, dan anehnya kita ngerasa bersalah tapi nggak bisa berhenti juga. Kalian pernah kayak gitu juga nggak? Kadang kita harusnya ngelakuin hal penting, tapi otak kita itu udah keburu terhipnotis sama konten yang gampang dikunyah, cepet, lucu, dan gak butuh mikir. Kita bilang, cuma 5 menit aja, tapi ternyata 5 menit itu punya anak, cucu, dan cicit. Dan pelan-pelan kita mulai ngerasa aneh sama diri sendiri. Dan hal pertama yang mungkin dirasakan yaitu susah fokus, gampang terdistraksi, dan hal-hal yang dulunya mungkin seru sekarang jadi nggak menarik. Kita nggak lagi cari hiburan, tapi kita kabur. Tapi kaburnya itu ke tempat yang nggak ngasih kita feedback apa-apa. Nah, disinilah kita mulai kenal dengan satu istilah baru, yaitu yang disebut dengan brain rot atau pembusukan otak. Halo, perkenalkan nama saya Salma Putri Fadila. Saya dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu brain rot atau pembusukan otak. Oke, mungkin istilah ini tuh mungkin terdengar ekstrim ya, tetapi menggambarkan kondisi penurunan kognitif akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Istilah ini masuk ke dalam kamus Oxford sebagai Word of the Year 2024. Dulu kata ini pertama kali digunakan pada tahun 1854 dalam buku Henry David yang berjudul Walden or Life in the Woods. Tapi sekarang kita pakai istilah ini buat ngegambarin kemerosotan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat konsumsi konten digital yang berlebihan dan berkualitas rendah, terutama dari media sosial. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan apa itu brain rot? Nah, brain rot itu kondisi di mana kita mengalami penurunan fungsi atau kelelahan mental akibat konsumsi konten digital yang berlebihan atau yang tidak penting atau trivial. Konten yang nggak nambah apa-apa tapi kita konsumsi secara terus-menerus, kayak ngemil ciki enak dimakan kan, tapi nggak bikin kenyang dan kurang ada gizinya. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Brain Rot, yaitu The Cognitive Decline Associated with Excessive Use of Technology oleh Profesor Shailesh Mishra dan Kiran Kumaira Mishra. Gejala brain rot ini bisa berupa memory lapses atau hilang ingatan, mental vagueness yang mengacu pada keadaan kebingungan dan kurangnya kejelasan dalam proses berpikir, kesulitan dalam berkonsentrasi, perubahan suasana hati, kesulitan dalam pengambilan kata selama percakapan, penurunan fokus perhatian yang ditujukan oleh studi dari Environment yang menunjukkan bahwa rentang perhatian rata-rata telah menurun dari 12 detik pada tahun 2000 menjadi 8 detik. Nah, ketergantungan pada teknologi juga dapat menyebabkan otak kita kelebihan beban atau cognitive overload. Akibatnya, kemampuan otak untuk memproses dan menyimpan informasi penting menjadi terganggu. Selain itu, kurangnya stimulasi mental dan interaksi sosial tatap muka juga dapat memperburuk kondisi ini. Kita cenderung mengonsumsi konten pasif seperti video pendek daripada aktivitas-aktivitas yang merangsang otak seperti membaca atau belajar hal-hal baru. Coba deh, aku mau nanya ke kalian, seberapa sering sih kalian menonton video YouTube yang durasinya 40 menit, 50 menit, atau bahkan 1 jam?
pasti sangat jarang kan, dan pasti sangat membosankan juga. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bagaimana neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru, dapat terpengaruh oleh penggunaan teknologi yang berlebihan. Terlalu sering mengandalkan Google dan media sosial dapat mengurangi kemampuan kita untuk mengingat informasi dan berpikir kritis. Akibatnya, kita mungkin merasa lebih cemas, kesepian, dan kurang mampu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Selain itu, ketergantungan pada internet untuk mencari informasi juga dapat mengurangi kemampuan kita untuk mengingat informasi yang telah diberikan. Fenomena ini juga dikenal sebagai Google Effect, di mana kita cenderung kurang mengingat informasi karena kita tahu informasi tersebut dapat dengan mudah diakses secara online. Hal ini berarti bahwa otak kita itu menjadi kurang terlatih untuk menyimpan dan memproses informasi secara mandiri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan kognitif kita secara keseluruhan. Sebagai contoh kasus, untuk memberikan gambaran yang nyata dan lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh kasus dari jurnal berikut. Yang pertama, ada Karansing. Beliau berumur 45 tahun, seorang pemilik bisnis di Greater Noida. Beliau mengalami gejala brain rot seperti hilang ingatan, sulit berkonsentrasi, dan perubahan suasana hati. Penyebabnya itu bisa dari gaya hidup yang tidak aktif, kebiasaan tidur yang buruk, dan stres yang berlebihan. Setelah beliau mulai untuk berolahraga secara teratur, mengatur jadwal tidur, dan melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi, kondisinya pun berangsur-angsur membaik. Ada contoh kedua, yaitu Ansika. Beliau berumur 24 tahun. Beliau merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana di Mirut yang mengalami kesulitan konsentrasi, lupa ingatan, dan peningkatan iritabilitas. Penyebabnya itu bisa dari stres yang berlebihan, kurang tidur, manajemen waktu yang buruk, dan pola makan yang tidak sehat. Setelah mengikuti pelatihan manajemen waktu, melakukan yoga, dan mengatur pola makan yang sehat, beliau berangsur-angsur kondisinya makin membaik. Nah, namun jangan khawatir guys, brain rot itu bukanlah penyakit yang divonis mematikan. Terdapat banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kognitif kita. Yang pertama, kita bisa melakukan detoksifikasi digital secara berkala, luangkan waktu setiap hari untuk menjauh dari teknologi, matikan notifikasi, tinggalkan ponsel kalian di rumah, dan nikmati waktu untuk sendiri atau me time. Yang kedua, latih kesadaran diri melalui meditasi atau latihan pernafasan. Hal ini juga dapat membantu kita untuk fokus dalam mengurangi stres. Yang ketiga, tantang otak kita dengan aktivitas-aktivitas yang merangsang seperti membaca buku, bermain puzzle, atau belajar bahasa baru. Yang keempat itu, jalin interaksi tatap muka dengan orang-orang terdekat. Misalnya seperti ngobrol, bermain, atau melakukan aktivitas secara bersama. Yang terakhir itu, jalani gaya hidup yang sehat dengan tidur yang cukup, olahraga yang teratur, dan konsumsi makanan yang bergizi. Sebelum masuk ke penutup, dalam kondisi yang normal juga otak bekerja secara seimbang di bawah kendali korteks prefrontal, yaitu bagian yang memandu kita dalam berpikir rasional dan terencana. Namun, ketika seseorang mengalami stres, aliran zat kimia yang berlebihan mengalihkan kontrol ke amigdala, yaitu bagian otak yang bertugas mendeteksi dan merespon ancaman.
Aktivitas amigdala ini juga membuat otak kita lebih fokus pada reaksi cepat dan emosional daripada logika, sehingga dapat menurunkan kemampuan kita untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tidak rasional. Maka dari itu, menjaga keseimbangan pikiran bukan hanya tentang menjauh diri dari stres, tetapi juga tentang memberi ruang untuk kita tetap berpikir jernih, logis, dan terkendali. Karena pada akhirnya cara kita berpikir menentukan cara kita untuk hidup. Sekian dari saya, terima kasih.